lagi ada di Museum Benteng Vredenburg dan kita lagi ada di Talk Show Radio dengan temanya adalah Kanvas Perjuangan Tanah Airku, di mana ini adalah kerjasama bareng kita dengan Museum Benteng Vredenburg pastinya ya. Dan di siang hari ini Prita nggak sendiri nih Kanja Muda dan juga teman-teman yang lagi ada di sini ya. Kita lagi barengan, aku enaknya nyebutnya tuh Mas, karena untuk looknya aja bisa dilihat ya, masih 11-12 gitu kan ya. Loh kok kemekelen gini? Nonton apa aja? Waduh masih Sweet 17 loh ya. Nah daripada nunggu lama-lama lagi, mungkin kita bisa kenalan langsung nih sama Mas yang paling ujung. Kalau misalnya aku ngomong pakai topi semua ini ya. Monggo yang paling ujung dengan kemeja biru dengan Mas Sri Margana. Monggo mic-nya Mas. Nah, Sri Margana. Wah, ya. Suaranya ki enak banget loh. Aduh, ya. Sri Margana, panggilannya apa nih? Pak Margono. Mas Margono ya. Oke, baiklah. Kemudian ada Mas siapa ini? Suwarno Wisetratomo. Oke, Mas Suwarno, Mas Warno. Ya. Lagi sibuk apa aja ini? Rutinnya mengajar. Nggih. Rutin berikutnya mengkurasi pameran. Oke. Rutin berikutnya menulis. Menulis apa toh? Seni rupa. Seni rupa. Ya. Spesifiknya tentang apa gitu? Kalau yang harus ditulis tentu kalau mengkurasi. Mhm, Lalu mhm. produknya tulisan, produk pengetahuannya tulisan. Kalau berikutnya kalau meneliti seni. Oke, produknya oke, tulisan oke. juga, gitu. Oke, baik. Kalau Mas Margono sibuk apa ini? Sama saya juga guru, dosen di UGM. Saya juga menulis. Kalau saya menulis jelas menulis sejarah karena saya sejarawan. Oke. Ini nggak ada yang menulis puisi atau gimana? Saya mau nunut bikinin gitu loh. Oh bisa order ke saya. Oh order ya. Saya juga menulis puisi. Open order juga ternyata. Dan nggak ada salahnya juga kita bakal nyapa teman-teman yang ada di sini ya. Ini dari mana aja? Dari mana Mas? Dari isi Jogja. Ini. Oke, baik. Ini juga satu kampus semua? Oh, golek penake ya satu kampus baik. Oke. Oke, kita mungkin ke Mas Margono dulu, Mas. Ini kan kita juga ini tanggal 12. Tanggal berapa sih ini? Tak nyontek sih. Oh, tanggal 13. Lali tanggal aku. Nah, tanggal 12 itu kalau nggak salah Hari Museum, nggih? Iya betul, Hari Museum Nasional Indonesia ya. Oke, baik. Dalam rangka Hari Museum, kita juga dari kemarin tuh saya lihat beberapa postingan tuh banyak yang berkunjung ke museum gitu kan ya. Melihat antusiasme masyarakat yang masih sangat besar untuk bisa berkunjung ke museum itu luar biasa sekali gitu kan. Nah, ngomongin soal museum sendiri nih Mas. Dengan antusiasme yang begitu rupa dari masyarakat juga, boleh sedikit dikasih gambaran gak sih Mas tentang paradigma untuk museum ini sendiri dari dulu banget sampai sekarang, yang kalau misalnya kita ngomongin timeline waktu sendiri untuk masyarakatnya pun itu kecenderungannya atau tipikalnya juga beda-beda gitu kan. Monggo. Baik, jadi kalau Hari Museum Nasional Indonesia dimulai dari tahun 61. Ketika ada musyawarah museum se-Indonesia. Oke. Tanggal 12 sampai 14 Oktober. Tapi kemudian baru ditetapkan sebagai Hari Museum Nasional itu 2015 di Malang ketika musyawarah museum se-Indonesia berikutnya. Mulai diadakan peringatan Hari Museum. Kalau keberadaan museum se-Indonesia di Indonesia sudah lama. Sejak zaman kolonial kita sudah memiliki museum. Kalau di Yogyakarta ini yang tertua ya Museum Sono Budoyo. Itu yang paling tua? Yang paling tua. Oke. Nah, Museum Sono Budoyo itu dulu didirikan untuk kepentingan orientalis. Orientalis itu orang-orang Belanda, Eropa lainnya yang tertarik untuk mempelajari tentang sejarah dan kebudayaan Indonesia. Oke. Nah, sehingga bekerja sama dengan Ngerso Dalem HB8 waktu itu. HB8 menyediakan tempatnya. Kemudian masyarakat museum yang bercinta dengan sejarah dan kebudayaan itu bantingan gitu untuk membiayai cari dana fund gitu untuk membentuk museum itu.
sekaligus perpustakaan ya. Jadi orientasinya dulu adalah ingin menjadikan museum sebagai tempat untuk belajar, tempat untuk mempelajari sejarah dan kebudayaan. Cuman di masa itu memang itu untuk melayani kepentingan para ilmuwan Belanda itu, para ilmuwan kolonial. Oke. Nah, tentu saja walaupun begitu itu suatu inisiatif yang penting karena sampai sekarang kalau tanpa inisiatif itu juga kita tidak akan pernah memiliki koleksi-koleksi yang luar biasa seperti yang di Museum Sono Budoyo, termasuk salah satu museum di Indonesia yang mungkin dianggap dari museum kolonial yang mungkin terbaik, bahkan lebih baik dari Museum Nasional kalau menurut saya. Baik. Nah itu kemudian berkembang paradigmanya setelah kemerdekaan. Tentu saja museum-museum Indonesia dulu lebih mengarah kepada upaya pendidikan kebangsaan ya, pendidikan kebangsaan. Kalau dulu untuk orientalisme, sekarang untuk kepentingan pendidikan kebangsaan. Bangsaan itu apa? Ya untuk menceritakan sejarah bagaimana nation state Indonesia ini didirikan gitu. Jadi dari masa prasejarah sampai sekarang. Nah, oleh karena itu museum-museum yang ada di Indonesia yang pada awal-awalnya itu hampir seragam isinya. Isinya itu hampir seragam karena apa? Karena ceritanya semuanya mirip-mirip yang dari Museum Nasional, Monumen Nasional, kemudian diorama yang ada di Federberg, di Museum Perjuangan itu hampir semuanya itu sama tentang perjuangan Indonesia. Baru kemudian dalam perkembangannya muncul juga museum-museum yang diinisiatif oleh swasta. Nah, kalau inisiatif swasta ini tentu saja dia lebih orientasinya juga selain untuk pendidikan, juga untuk kepentingan wisata dan sedikit juga untuk ekonomi kan, untuk sehingga menarik tiket yang cukup besar dibandingkan dengan tiket-tiket di museum pemerintah. Dulu museum pemerintah itu masuk cuma Rp500 kan gitu. Dibandingkan misalnya Federberg ini juga aku masih ingat waktu masih datang ke sini masih bayarnya cuma Rp500 dulu. Itu tahun berapa, Mas? Sekitar tahun 90-an sampai tahun 2000-an tuh masih cuman paling 2.500 sampai. Nah, itu artinya tapi museum-museum swasta karena orientasinya juga untuk profit itu bisa jauh lebih besar. Cuman tentu saja karena museum swasta itu dibangun lebih tematis ya. Dia tidak terbelenggu oleh tentang sejarah nasional, masalah kebangsaan dan sebagainya. Sehingga museum swasta itu boleh mengembangkan tema-tema tertentu yang mungkin di luar dari kepentingan museum pemerintah seperti itu. Misalnya Ulen Sentalu itu mengangkat tradisi sejarah kebudayaan keraton gitu ya. Banyak sekali artefak-artefak dan koleksi-koleksi peninggalan budaya tradisi keraton Surakarta seperti itu ditempatkan di sana. Kemudian ada museum-museum yang lain, misalnya ada museum batik, ada museum fisika, ada museum biologi, ada museum natural museum. Semuanya itu adalah museum-museum tematik yang digarap untuk kepentingan-kepentingan yang lebih luas dari sekedar pendidikan termasuk pariwisata. Nah, nanti muncul museum-museum lukisan yang nanti akan dijelaskan mungkin sama Pak Warno. Oke. Saya ini sedikit penasaran dengan tadi disebutkan ada museum fisika, museum biologi. Itu koleksinya isinya apa aja nih, Mas? Ya, seperti yang ada di jalan mana itu ya, Sultan Agung ya? Iya, Sultan Agung itu juga ada. Mungkin kita nggak pernah aware ya ada museum-museum seperti itu. Isinya misalnya ilmu tentang biologi, tentang binatang, tentang berbagai spesies yang ada di Indonesia, keragaman spesies di Indonesia dan sebagainya. Sejak kapan penelitian spesies flora fauna Indonesia itu dikerjakan sejak zaman kolonial sampai sekarang. Ada juga seperti itu. Jadi itu museum-museum tematik yang dikembangkan untuk mendukung pendidikan, tujuan pendidikan. Nah, sekarang museum memang sudah berbenah ya. Iya. Karena apa? Karena sekarang museum tidak hanya sekedar untuk menyimpan benda sejarah atau budaya, tapi sekarang museum itu juga tempat public space yang seperti ini misalnya
digunakan juga untuk diskusi, peluncuran buku, untuk pertunjukan, exhibition dan sebagainya. Dan juga untuk tentu saja karena ada perkembangan teknologi yang ditampilkan sekarang tidak hanya museum-museum yang konservatif, benda-benda mati yang tidak bergerak, tapi bagaimana bisa menampilkan secara interaktif, secara lebih menarik, sehingga muncul nanti ada virtual, augmented reality, kemudian macam-macam berbagai diorama yang dikembangkan mengikuti teknologi yang berkembang. Nah, mau nggak mau harus begitu museum-museum ini agar lebih menarik masyarakat. Karena dulu kesannya kalau masuk museum itu semua barang antik gitu ya, semua barang antik dan apalagi belum ditambah edukator museumnya itu tidak terlalu paham mengenai koleksinya, sehingga kalau lihat museum ya tidak terlalu banyak yang bisa kita ketahui. Nah sekarang museum sudah ditampilkan tidak hanya secara seperti dulu konstan gitu, tapi juga ada museum pameran yang sifatnya insidental atau tematik. Jadi misalnya di Sono Budoyo itu atau di Vredenburg itu banyak sekali koleksi, tapi tidak semua setiap hari dipajang gitu. Jadi dia dalam sebulan sekali atau dipajang tema-tema tertentu seperti itu. Kemudian sekarang juga ada kurator-kuratornya, tidak sekedar kurator yang ada di museum, seringkali mengundang juga kurator dari luar untuk ikut mengembangkan penampilan eksebisi museum, sehingga sekarang museum menjadi sangat menarik. Oke. Apa ya, menarik ya, apalagi kita misalnya kalau ngomongin soal museum ini kan aku yang lumayan sering adalah ke Vredenburg ya. Ya nggak gara-gara acara ini doang sih sebenarnya. Karena memang di dalam itu tuh meskipun cuman kita muter lihat diorama itu tuh kayak tiba-tiba tuh kayak kita ada di mesin waktu ikut mengalami peristiwa yang digambarkan di dioramanya, itu sangat menyenangkan sekali. Apalagi kalau misalnya ada semacam virtual reality-nya atau augmented reality-nya, itu kalau nggak salah itu di Pleret ada nggih Mas? Ya baru saja dikenalkannya. Nggih. Nah, ngomongin museum-museum ini sendiri, ini kan ada yang besar dan sering dikunjungi, ada yang kecil skalanya dan orang mungkin bahkan belum terlalu tahu. Nah, untuk mensosialisasikan itu semua biar kunjungannya pun sifatnya merata dan pengetahuan orang pun tentang ternyata ada ini toh. Nah, itu tuh seperti apa, Mas? Ya, sekarang setiap museum sudah punya unit sosial medianya ya, unit-unit publikasinya yang sangat kreatif sekarang. Termasuk Vredenburg ini sangat kreatif sekali. Ini jauh dari dulu yang pernah saya lihat-lihat. Nah sekarang di era paling tidak saya melihat 5 tahun terakhir Museum Vredenburg sudah bisa mempublikasikan, mengiklankan eksebisi-eksebisi yang ada, juga berbagai kegiatan-kegiatan yang diadakan di Benteng Vredenburg dengan sangat menarik, sehingga sekarang mulai ramai kan dikunjungi. Apalagi Vredenburg ini kan letaknya sangat strategis di jantung kota, kemudian tempat titik berkumpulnya orang-orang gitu, sehingga sangat mudah sekali untuk menarik perhatian orang. Apalagi dibuat pamflet-pamflet yang besar seperti itu yang bisa langsung orang melihat itu akan mengundang ketertarikan di sana. Nah, hampir semua museum sekarang sudah berlomba-lomba. Apalagi sekarang ini sudah ada yang namanya akreditisasi museum. Akreditasi museum itu dimaksudkan adalah agar museum-museum itu meningkatkan kualitasnya. Sehingga nanti akan dapat status A, B, C gitu sebagai museum yang terbaik. Mereka berlomba-lomba. Karena sekarang reputasi para pengurus museum, pengelola museum itu dilihat dari itu juga. Jadi kalau dia mendapatkan akreditasi yang baik, maka dia akan mendapatkan otomatis ketertarikan dari audiens lebih banyak ke sana. Nah, dengan adanya kayak penghargaan juga museum-museum terbaik, kan setiap tahun juga selalu ada pemilihan dong museum-museum terbaik seperti ini. Itu merasa pengelola museum juga mendapatkan penghargaan dan pengakuan. Nah, seperti ini penting. Nah, ini bisa meningkatkan daya saing museum agar terus bisa mengembangkan kedekatannya dengan masyarakat, sehingga museum tidak lagi dipandang hanya sebagai tempat barang antik, tapi tadi tempat untuk bersosial gitu, juga untuk berbagai jenis kegiatan.
Oke, baik-baik. Dan kalau misalnya boleh tahu nih Mas, untuk di Yogyakarta sendiri itu total museum secara keseluruhan itu ada berapa ya? Wah, kalau saya tidak Banyak tahu banget persisnya ya. Nah, tapi yang jelas lebih dari 50 museum saya Wow. kira di Jogja. Itu daerah istimewa Yogyakarta sendiri Iya. total lebih dari itu ya Ya, kemungkinannya? di provinsi Jogja ya. Itu Oke. saya kira lebih dari 50 museum. Baik itu museum yang milik pemerintah maupun yang swasta. Baik. Itu tadi tentang museum yang ternyata jumlahnya tuh kalau mau dihitung ya akeh gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen tahu banyak kayak, kalau aku bilang tuh museum tuh bisa jadi semacam mesin waktu sih. Kita bisa mempelajari sejarah lewat itu. Pun juga lewat karya seni. Karena kan seni ini kan apa ya, dia mengikuti apa yang sedang terjadi di situ. Bisa juga merupakan sebuah respon dari apa yang terjadi. Nah, daripada bingung, kita langsung aja berkonsultasi sama Wiki masih nyeni banget loh. Sugeng siang Mas. Siang Mbak Prita. Agak dideketin toh. Sugeng siang Mbak. Agak dekat lagi. Prita. Nah, Mau aku duduk situ? waduh. Jaluk pangku. Mas, Yuk. Mas Warno. Ya. Tadi kita kan udah ngobrol sedikit banyak tentang museum, Ya. dari waktu ke waktunya seperti apa gitu kan ya. Dan di Jogja sendiri kalau misalnya ngomongin museum seni itu ada nggak sih Mas, atau totalnya berapa gitu? Terima kasih Mbak Prita. Nggih. Kalau ditanya jumlah, saya pasti tidak bisa akurat menjawabnya. Mhm, Belum mhm. pernah meneliti secara khusus soal jumlah. Mhm, Museum seni ada. mhm. Kalau mau menyebut contoh secara khusus ya Museum Affandi. Nggih. Tinosidin. Kemudian pernah di satu mall di Jalan Urip Sumoharjo itu ada Mhm. Museum Pelita Harapan sebenarnya. Oh. Pernah dibuka di situ, koleksi-koleksinya dibawa. Tapi saya tidak tahu nasibnya, apakah Mhm, masih mhm. jalan atau tidak. Jadi sekian tahun lalu pernah dibuka di sana. Mhm, mhm. Secara khusus itu, tetapi pada dasarnya setiap museum di Jogja, sebutlah seperti Benteng Vredenburg atau Sono Budoyo, dengan sendirinya di dalamnya berjibun benda seni. Oke. Jadi meskipun tidak secara khusus sebagai tempat menyimpan karya seni, sebagai museum seni, tapi di dalamnya Mhm, mhm. menyimpan banyak artefak seni. Itu Oke. ya Sono Budoyo, Benteng Vredenburg, kemudian seperti Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman, Mhm, mhm. Museum Jenderal Besar Soeharto di Kemusu, Museum Perjuangan, Monumen 1 Maret, gitu. Iya. Ya Jogja Kembali, itu semua di dalamnya ada artefak seninya. Oke. Seni rupa khususnya malah. Penjelasan Mas Margono tadi udah sangat Mhm, komprehensif ya. Lalu kita bisa membayangkan bahwa museum pertama-tama memang tempat jejak sejarah itu ada di sana. Mhm, mhm. Lalu identitas sebuah bangsa juga ada di sana. Mhm. Ingin melacak eksistensi sebuah bangsa juga ada di sana, semestinya begitu. Mhm. Jadi mengapa begitu ya? Karena jejak peradaban kita bisa mengerti bahwa ada prasasti-prasasti, ada alat-alat, ada segala macam yang menunjukkan perkembangan peradaban itu. Oke. Sejarah itu artinya sebuah bangsa bisa dilacak seperti apa derajat kebudayaannya ya ada di museum. Nah, karena itu PR yang sangat serius dalam pandangan saya. Nilai pentingnya sudah dipaparkan Mas Margono dengan sangat bagus. Saya melihatnya begini, PR kita bersama sampai hari ini menurut saya bagaimana menciptakan apa yang saya sebut sebagai kultur museum. Artinya museum, kan ada moto bagus nih museum di hatiku, betul ya Mas? Museum di hatiku. Nah itu saya membayangkan tidak berhenti menjadi slogan,
tapi mengalir di setiap nadi warga negara ini loh. Bahwa museum itu di hatinya. Kalau piknik menurut saya sih pertama-tama ke museum mestinya. Karena langsung akan ketemu sejarah masa lampau. Lalu kita bisa mengatakan begini, ah keren aku sebagai orang Indonesia punya masa lalu seperti ini. Punya orang-orang yang punya reputasi, prestasi, perjalanan, kayak gitu Mbak Prita. Jadi salah satunya tentu melalui benda-benda seni itu. Oke. Kalau misalnya kita ngomongin seni ini sendiri ya Mas ya, kita akan mundur lagi dari pra kemerdekaan ataupun pasca kemerdekaan. Kondisinya tuh seperti apa gitu? Seni di museum atau museum seninya. Seninya. Perkembangan seni ini sendiri. Ada dua hal yang mudah-mudahan saya tidak keliru menangkap pertanyaan Mbak Prita. Pertama membicarakan seni itu sendiri dalam segala bentuknya tentu mengalami perjalanan panjang, dinamika perkembangan, fluktuasi, kurva yang naik turun gitu, respon setiap zaman. Karena saya sampai hari ini masih mempercayai seni itu manifestasi zaman. Setiap zaman ada seninya, setiap seni ada zamannya. Setiap zaman ada seninya, setiap seni ada zamannya. Seperti setiap orang itu ada waktunya, ada masanya, setiap masa ada orangnya, ada tokoh-tokohnya maksudnya. Nah, sebutlah misalnya begini, pra kemerdekaan ya tentu kita punya acuan karya-karya seni anonim, karena seni menjadi bagian dari ritual, identitas personal tidak penting atau belum penting, karena seni menjadi bagian dari ritual atau persembahan. Misalnya batik-batik hebat kita itu kan tanpa nama siapa penciptanya. Parang Rusak, Truntum, Sido Mukti, Sido Mulyo, Gurdo, Udan Rire, segala macam motif. Kita nggak ngerti. Atau lihatlah misalnya seluruh karya di Puri Lukisan di Bali misalnya. Kita nggak tahu ini siapa. Ada masa ketika seni menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, dari ritual, lalu untuk persembahan. Yang bagus untuk persembahan untuk raja, atau karya-karya seni untuk persembahan kerajaan dan seterusnya. Lalu datanglah era ini trajektori cepat nih. Kalau terlalu detail nanti waktunya nggak cukup. Butuh 4 SKS gitu kan. Nah, cepatnya lalu pra kemerdekaan, era kolonial, lalu kita punya acuan. Oh, ada seni modern pertama yang diyakini orang Jawa, orang pribumi Jawa pertama yang berkenalan dengan modernitas di Eropa. Raden Saleh namanya, belajar seni secara modern menggunakan alat-alat modern, mengelana ke Belanda, ke Eropa dan seterusnya. Jauh sebelum orang bicara tentang globalisasi, Raden Saleh sudah melakukannya pada tahun 1800-an. Gitu. Ada masa vakum, tapi sebetulnya tidak vakum karena ada orang-orang yang dikirim ke Eropa untuk studi, untuk belajar ornamen, belajar membuat arloji, belajar membuat huruf, macam-macam orang, banyak orang yang punya prestasi dan seterusnya. Lalu muncullah era kolonial, datanglah seniman orang-orang Eropa yang berminat seni, lalu menemukan surga di timur, Jawa, Bali menjadi surga yang dahsyat. Tinggallah di sini berkarya seni. Lalu layaknya seorang turis yang terpesona dengan panorama, melukis alam dan seterusnya. Lalu muncul kesadaran kebangsaan, kesadaran sebagai pribumi gitu. Lahirlah Persagi tahun 37, Persatuan Ahli Gambar Indonesia, dimotori oleh Sujoyono, lalu menyuarakan bahwa seni itu jiwa ketok, lukisan itu jiwa tampak, yang harus merekam realitas kehidupan sehari-hari sebagai sebagai orang yang
terkolonisasi misalnya gitu. Mhm. Sampai hari ini cepat sekali nih perjalanannya sampai hari ini. Ngebut. Lalu kemudian seni menjadi manifestasi zaman sehari-hari. Merespon dunia yang disruptif seperti ini, yang berubah dengan sangat cepat. Lalu seni berkembang dengan segala jenisnya macam-macam. Nah, peran museum menurut saya antara lain mestinya merekam dengan cara menyimpan artefak-artefak itu di dalam museum. Sehingga generasi teman-teman muda yang di depan ini ke depan tidak kehilangan jejak. Akan bisa terus melacak. Oh, ada terus tumbuh seni itu sesuai dengan semangat jiwa zamannya tadi. Gitu Mbak Prita. Oke. Sebelum saya tanya lebih jauh, saya cukup penasaran sebenarnya itu seni itu apa dan kapan seseorang ini bisa dikatakan dia adalah seorang seniman ini? Barometernya apa gitu? Seni itu apa? Seni itu apapun yang dipikirkan dan dihasratkan untuk menyatakan diri dengan banyak kepentingan untuk hari ini. Seni untuk bikin orang bahagia, seni untuk bikin orang marah, terharu, terseduh-seduh, terganggu. Semua jenis seni ada diciptakan oleh seniman. Oke, kira-kira itu jawaban yang sangat terbuka. Yang berdasarkan realitas produk seni hari ini. Ada yang indah, ada yang tidak indah. Kalau dijawab seni itu segala sesuatu yang indah, tidak juga. Seni yang bikin kita mabuk juga ada. Yang bikin kita kepengen marah-marah juga ada. Yang bikin kita terseduh-seduh juga banyak. Lalu seni itu apa? Semuanya itu yang dihasratkan untuk merekam, untuk mengabadikan, untuk menyuarakan semua pesan pada orang lain melalui banyak bentuk. Nah, kapan dia disebut seniman? Profesi seni itu profesi demikian terbuka. Betapapun ada sekolah seni. Basisnya adalah rekognisi, pengakuan oleh publik. Saya bisa ngaku-ngaku seniman, tapi kalau publik nggak ngakui ya omong kosong juga kan. Saya seniman bro, seniman besar bro gitu. Ya kalau nggak diakui apa gunanya pengakuan? Apa gunanya ngaku-ngaku? Tapi tentu pengakuan, rekognisi itu karena seseorang berkreasi, ada karya, ada pikiran, dikomunikasikan, diterima, diwacanakan, diamplifikasi, disuarakan kemana-mana. Maka saat itulah menurut saya dia hadir sebagai seniman. Yang bersangkutan belum tentu merasa sebagai seniman sih. Kadang-kadang Avandi itu cuma sampai akhir hayat cuma mengaku sebagai tukang gambar. Enggak pernah ngaku sebagai pelukis. Gitu. Budet Kartarjasa dengan Seloroh hanya pengecer jasa acting. Malah kadang-kadang ini jual contong katanya. Artinya ya bisa ngaku dengan serius, bisa ngaku dengan tidak. Tapi basisnya adalah rekognisi, penerimaan publik, pengakuan publik. Saya kira itu Mbak Prita. Berarti ketika seseorang itu disebut seniman itu adalah kesepakatan bersama nggih? Atau mungkin dari karyanya oke, kita semua setuju ini bagus gitu. Yang perlu dikoreksi mungkin kata bersama itu. Belum tentu juga bersama. Tapi ada mayoritas publik yang kemudian mau nerimanya. Kan ada juga yang sudah diterima publik tapi ditolak oleh yang lain. Kan gitu. Jadi betapa seni itu sesungguhnya juga segmented gitu kan. Seni itu memang hasratnya ditujukan untuk semua orang. Tetapi juga ketika sampai ke publik ya sebagian nerima, sebagian menolak. Sebagian paham, sebagian tidak paham. Ya begitulah realitas seni saya kira ya seperti itu. Berarti sebenarnya untuk hal tersebut ini sifatnya relatif gitu atau gimana? Tentu ada faktor relatif tetapi ukuran-ukuran itu selalu ada. Lagi-lagi kita belajar dari sejarah dan museum. Karya yang diterima di museum, mau museum negara dan museum swasta tadi Mas Margono menjelaskan,
itu tentu berbasis dari parameter-parameter tertentu. Oke. Ya oke, relatif, oke. tapi relatifnya tetap saja ada parameternya, Aha, ada aha. ukurannya. Oke. Mengapa dia museum, mengapa dia tidak di museum, kan Aha. seperti itu. Berarti tetap ada sesuatu yang menjadi batasan itu sampai akhirnya itu bisa dimasukkan ke museum Ya. dan segala macam ya. Ya. Mas, aku yang cukup penasaran itu juga itu adalah kapan seni itu bisa dibilang bagus atau enggak? Apakah ini relatif juga karena tes orang beda-beda atau apa gitu lah? Kapan dibilang bagus? Pertama-tama bagus itu berlapis-lapis. Aha. Bagus, Kayak wafer ya Mas? ya kayak kue lapis. Tapi ini betul. Jadi bagus itu berlapis-lapis. Setiap orang sesungguhnya adalah memproduksi pengetahuan terhadap seni berdasarkan pengalaman masing-masing. Mbak Prita itu juga produsen pengetahuan terhadap seni sesuai pengalaman Mbak Prita. Kalau Mbak Prita mengatakan karya seni yang bagus itu yang indah, gemulai, cantik, jelita, tampan, ganteng, wangi, yang nyata seperti persik, ya itu nggak apa-apa. Boleh, karena referensi Mbak Prita mengatakan begitu. Sebaliknya mungkin Mas Margono akan mengatakan seni yang bagus, yang punya narasi sejarah, yang punya elemen-elemen historis yang kuat, dan seterusnya. Ya bisa, tentu saja. Artinya ukuran bagus itu pertama-tama tentu ada parameter yang bisa disepakati secara pengetahuan, tetapi juga yang berikutnya setiap orang punya ukurannya masing-masing. Nah, kapan dia masuk museum? Tentu ketika wacananya membicarakan dengan lebih intens, lalu dipamer. Contohnya begini, pameran karya seni rupa yang merekam revolusi, karyanya Muhammad Afandi atau Abdullah Toha dan seterusnya, Muhammad Toha. Ia menjadi penting. Kualitas visualnya bisa tidak penting, tapi peristiwanya membuat dia penting. Oh, okay. Seperti itu. Betapa relatifnya sekaligus juga punya konteks yang kompleks. Seperti itu. Oke, banyak hal ya ternyata kalau kita ngomongin seni, karena nggak cuman melulu dari hasil akhir si seni itu sendiri, tapi secara proses dan segala macamnya tuh juga diikutkan di situ gitu kan ya. Oke. Apalagi terkait dengan museum. Mas, Mas Margono, untuk museum sendiri, ketika mengkurasi karya-karya seni, ini kan banyak sekali ya. Itu tuh apa ya, parameternya apa tadi untuk bisa akhirnya jadi koleksi si museum ini? Ya, kalau bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, sisi tematik ya. Sisi tematik tentu saja mungkin saya akan kembali dulu kepada apa yang disebut seni menurut saya ya. Tadi ada pertanyaan itu. Nanti kemudian aku bisa menggambarkan bagaimana seni di museum kan gitu. Bagi saya sederhana aja, seni menurut saya hanyalah tidak lebih adalah bahasa visual yang estetik, itu aja. Jadi dia alat untuk berkomunikasi tapi secara estetik gitu. Itu definisi saya sendiri. Itu bukan referensi dari bukan sebagai sarjana seni. Bahasa visual yang estetik ya. Untuk berkomunikasi dengan orang lain tapi dengan mewujud dalam bentuk bentuk visual yang estetik yang mengandung nilai-nilai seni itu menurut saya. Nah, di situ maka ketika kita mengkurasi karya seni di dalam museum tentu akan berbeda dengan objek-objek sejarah yang lain, benda-benda sejarah yang lain. Nah, tentu saja saya akan menempatkan pada kalau orang seni itu kan ada tadi mana yang baik dan tidak baik itu kan ada aliran-aliran. Nah, setiap aliran itu punya kanon sendiri kan yang bisa ini masuk aliran realis, ini surrealis ini. Nah, itu sudah ada kategori sendiri. Jadi misalnya aku ingin memilih realisme gitu atau surrealisme gitu. Pak Warno sebagai dosen seni akan menilai, oh ini belum masuk ini kalau realisme kan gitu. Berarti kan ada
pakemnya ada gitu ya? pakemnya, ada Oke. catatan batasan-batasannya, mana yang disebut surrealis, mana yang realis dan sebagainya. Sehingga di sana kita akan melihat dulu dari tema dan alirannya, kemudian kita akan melihat juga mengenai kalau dia adalah semacam sejarah seni, maka akan diatur secara kronologis, mana ini aliran yang lebih dulu, mana yang belakangan. Nah, seperti itu. Tapi yang paling penting lebih dari itu, kuratorial itu harus bisa menyampaikan bahasa tadi. Bagi saya karena seni adalah bahasa, ya bagaimana kita bisa membahasakan visual itu dengan narasi kuratorial yang kita buat itu. Ya, sebagai kuratorial itu yang saya pelajari dari beberapa kali mengikuti kursus langsung dengan Pak Warno, dengan Pak Mike, ikut mengkuratori pameran-pameran seni. Seperti itu, jadi saya jadi mengetahui bagaimana sebenarnya bahasa kuratorial adalah bahasa yang bisa membuat karya-karya itu sendiri menjadi seperti yang diinginkan oleh pelukisnya, dan juga bisa mengarahkan audiens itu pada satu gagasan tertentu, ide tertentu yang ingin disampaikan, atau pesan tertentu yang ingin disampaikan kepada para audiens dari pelukisnya itu. Jadi membahasakan karya. Kan tidak semua orang ngerti ini apa, misalnya karyanya abstrak gitu ya, gambar apa tuh, atau surrealis yang cenderung melebih-lebihkan sesuatu gitu. Nah seperti itu kan tidak semua orang awam tuh bisa menangkap gitu. Jadi kuratorial harus bisa menjelaskan itu paling tidak dari perspektif si pelukisnya, dan juga saya sendiri sebagai kurator misalnya itu harus bisa membahasakan kepada audiens, sehingga audiens bisa memahami, oh ini maksudnya adalah seperti ini. Nah, umumnya seperti itu. Seringkali apakah betul seni itu semakin nggak bisa dipahami itu semakin seni keren gitu semakin keren ya? Ya enggak juga sebetulnya. Karena sebetulnya ada seni bahkan seperti sesuatu yang bahkan ingin seni itu bisa dianggap seni kalau dia orang lihat langsung lihat nilai estetiknya itu. Jadi tanpa harus paham isinya, tapi dari sisi fisiknya aja, objeknya aja secara visual kita sudah, orang itu tertarik, itu bisa dianggap seni. Sehingga karya seni bisa aja bikinan seniman, tapi bisa bikinan orang biasa. Itu bisa tergantung objeknya kan. Jadi kalau saya mengkurasi seni di museum, ya akan sangat tergantung pada tema yang ingin digarap, message yang ingin disampaikan. Terus seniman-seniman yang seperti apa yang tampil di situ, yang melukis di situ. Nah, itu semua yang harus digambarkan di dalam kuratorial dalam seni, pameran seni di museum. Dari obrolan ini tadi saya cukup jadi penasaran lagi. Maaf loh, ini saya banyak penasarannya. Tentang kurasi. Ini prosesnya gimana? Bagaimana juga Mas Warno ini bisa menerjemahkan apa yang dimaksud dari si seniman ini? Dari proses kurasi sih bisa disederhanakan demikian, Mbak Prita. Proses kurasi itu bertolak dari melihat, mengamati, memilah, memilih, memaknai, dan mempresentasikan karya pilihannya itu di ruang publik. Ruang publik bisa dimanapun, bisa di museum, di galeri, outdoor, indoor, dan seterusnya. Itu prinsip kerjanya. Lalu kerja kurasi tidak selalu bertolak dari menyesuaikan pendapat seniman, tetapi bisa bertolak dari pikiran-pikiran bersama antara kurator dan seniman. Misalnya begini, misalnya saya mengkurasi pameran dengan tema konvergensi. Misalnya gitu. Kemarin kebetulan barusan mengkurasi pameran itu. Temanya konvergensi. Lalu saya bikin tor ringkas. Apa sih yang saya maksud dengan konvergensi? Saya jelaskan secara ringkas. Maksudnya begini loh. Karya-karya seni yang bla bla bla. Gitu kan. Lalu kemudian saya memilih seniman. Saya sodorkan. Aku punya tema ini. Saya melihat Anda ada di apa yang saya jelaskan itu ada dalam ruang itu, maka Anda saya undang sebagai peserta pameran. Kira-kira sesimpel itu. Untuk membuat peristiwa pameran dengan proses kurasi.
Ada satu hal yang ingin saya tambahkan, meskipun sudah jelas dari Mas Margono. Saya berpandangan begini, kalau karya itu masuk museum, maka prinsipnya dua. Kalau saya ada prinsip begini, satu, karya itu bagus dan penting. Tetapi juga karya itu penting, belum tentu bagus, tapi penting. Itu dalam pandangan saya prinsip ketika karya masuk museum. Contoh, ada karya yang merekam peristiwa serangan umum 1 Maret, seniman langsung ke lapangan. Sebagai karya yang langsung on the spot itu belum tentu hasilnya bagus. Tetapi karya itu sangat penting. Kalau museum mampu mendapatkan dan menyimpannya, itu istimewa. Sebagai kesaksian, sebagai artefak historis. Artinya dengan kata lain, karya seni yang bagus saja tidak cukup masuk museum. Tapi dia harus punya watak kedua dalam pandangan saya, penting tadi. Oke. Tidak setiap, kalau tidak diimbuh kata penting, nah penting itu tentu perlu elaborasi. Kalau tidak diimbuh kata penting, maka setiap karya, maka museum kemudian tidak perlu repot membuat kriteria dong, tidak karena itu museum menjadi penting menentukan kriteria, parameter karya mana saja yang harus diakuisisi oleh museum, ya begitu. Oke. Dan kebetulan nih Kancah Muda dan juga teman-teman yang di sini ini ada pameran juga ya di Museum Benteng Vredenburg ini. Ini karya-karyanya tuh seperti apa aja yang dipamerkan? Dan bisa dikunjungi kah? Dari jam berapa sampai jam berapa kita bisa melihat hasil karya tersebut? Bisa secara teknis nanti teman museum bisa menjelaskan waktunya. Saya tidak menguasai aturan mainnya, tapi saya kira jam kerja lah bisa dikunjungi. Ada di ruang pameran. Oke. Karyanya koleksi Museum Benteng Vredenburg. Oke, itu karya dari mana aja nih Mas yang dipamerkan? Dari berbagai, dari seniman macam-macam. Dari seniman macam-macam, dari banyak corak, banyak tema. Tapi tentu dalam pandangan Museum Benteng Vredenburg tentu saja itu karya penting karena ada di sini. Sebagai karya-karya artefak historis tentu saja begitu. Dan yang menurut Mas Warno cukup itu merepresentasikan kanvas perjuangan Indonesia, tanah air kita. Itu karya yang mana Mas? Tadi ada di depan yang pas pintu dan masuk itu ya? Iya. Oke. Ada 2 karya yang bisa dijadikan contoh gitu. Judulnya apa nih Mas? Bisa ditayangkan menurut saya. Saya tidak. Oke, ini ada. Ini dia. Apakah saya boleh berdiri? Nggih, monggo. Bisa ya, Mbak? Nggih. Nah, ini salah satunya karya Wardoyo. Wardoyo itu almarhum, dosen senior di Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta, jurusan seni lukis waktu itu sudah berpulang beberapa tahun lalu. Judulnya Penyerangan Sultan Agung Hanyokrokusumo ke Batavia, dilukis tahun 93. Nah, ini salah satu contoh karya yang judulnya nyata-nyata itu narasinya narasi sejarah. Gitu. Nah, sebetulnya ini kita butuh waktu panjang untuk mendiskusikan karya-karya semacam ini, bagaimana sebaiknya atau bagaimana idealnya karya bernarasi sejarah itu diciptakan. Gitu. Nah, karena peristiwa ini jelas-jelas ada arsip sejarahnya Mas Margono kan, jelas-jelas ada peristiwanya nyata, berlapis-lapis latar belakang yang mendorong peristiwa itu terjadi. Nah, lalu persoalan berikutnya kan bagaimana seniman membuat tafsir atas peristiwa itu, kan gitu. Kalau melihat lukisan ini, saya membayangkan Pak Wardoyo ini berdasarkan narasi yang dia terima, lalu berimajinasi menggambarkan adegan, gitu. Adegan ketika pasukan Sultan Agung menyerang Batavia sampai di pelabuhan, karena waktu itu nyerangnya belum pakai kereta api. Dan belum pakai Grab dan belum pakai pesawat. Kelamaan Mas kalau nunggu ojol Mas. Jadi mesti perjalanan laut menuju ke Batavia. Nah, kalau melihat
ukuran lukisannya dan cara menghadirkannya, saya bisa menduga ini sepenuhnya adalah imajinasi seorang Wardoyo menggambarkan peristiwa itu di sepotong saja, sepotong peristiwa. Oke. Nah, mengapa saya bisa mengatakan seperti itu? Saya bisa membandingkan dengan karya Sujoyono yang ada di Museum Sejarah Kota di Jakarta. Itu lukisan itu ukurannya 3 meter kali 10 meter. Wow. Oke. Temanya sama. Sultan Agung menyerang Batavia. Nah, sejarahnya begini. Saya malah mau cerita yang Sujoyono dulu untuk membandingkan dengan ini. Lukisan Sujoyono itu atas order, atas permintaan Gubernur Ali Sadikin pada tahun 1973. Dilukis di sanggarnya Sujoyono di sanggar lupa. Lalu untuk menciptakan lukisan itu Sujoyono riset habis-habisan. Oke. Mengumpulkan arsip-arsip dari berbagai perpustakaan, salah satunya dari Leiden, kemudian bertemu para sejarawan, membuka buku-buku, mendengarkan cerita. Misalnya begini, Sujoyono mencari tahu apa yang melatar belakangi Sultan Agung menyerang Batavia. Harus tahu dia catat. Oh, ternyata ada pertemuan terlebih dahulu di keraton. Lalu Sujoyono mencari tahu busananya seperti apa, motif kain Sultan Agung itu motifnya apa, selopnya kayak apa, kerisnya seperti apa, pasukannya. Sujoyono tahu persis ada 300.000 pasukan terdiri dari sejumlah suku bangsa. Mas Margono ahlinya sih, ini saya kan ngutip pendapat Sujoyono, nanti validnya di Mas Margono. Ada Bugis, ada Madura, ada Jawa, Sunda. Semuanya menjadi pasukan Sultan Agung. Lalu juga meneliti pasukan VOC seperti apa kostumnya. Senapan laras panjangnya modelnya seperti apa. Pistolnya kayak apa. Topinya kayak apa. Semua didata, diseket, lalu dijadikan lalu kemudian merekonstruksi lukisan itu. Ada 3 adegan 10 meter itu. Pertama adegan pertemuan Sultan Agung dengan para abdinya dan para pejabat keraton di keraton Mataram. Di tengah peperangan yang terjadi, yang hiruk pikuk dengan ribuan orang, kuda-kuda yang meringkik dan seterusnya. Di sayap kanan adalah adegan yang mendahului sebelum penyerangan terjadi. Ketika Sultan Agung mengutus Raden Ronggo, Rangga apa Ronggo Mas? Raden Ronggo, diutus menemui Jan Pieter Sunkun, betul nam? Saya malah hafal. Oh Jan Pieter Sunkun. Saya harus konfirmasi sejarawan. Benar. Karena kalau salah. Jenangnya abang Mas. Untuk menemui Jan Pieter Sunkun untuk berembuk, tapi rupanya itu gagal. Mediasi itu maka diputuslah menyerang Batavia. Lukisan itu menggambarkan trajektori seperti itu. Nah, kalau dibandingkan dengan lukisan Pak Wardoyo, maka Pak Wardoyo ini sepenuhnya menurut saya imajiner. Hanya membayangkan kira-kira Sultan Agung menyerang Batavia, ketemunya di benteng sana, Batavia sana, lalu di pelabuhan, lalu ya kira-kira ada yang mana, ada yang naik kudanya cuma ada berapa bisa dihitung. Pada lukisan Sujoyono hiruk pikuk itu terasa. Nah, mana yang apakah Wardoyo menjadi keliru? Seorang seniman tentu punya otoritas menafsir dan membangun imajinasinya. Tetapi apa yang dilakukan Sujoyono menjadi lebih memenuhi syarat sebagai upaya merekonstruksi peristiwa sejarah. Gitu. Jadi dua-duanya sekarang menjadi artefak nih. Ini juga menjadi artefak karena ada di museum. Tapi kita lalu kemudian bisa membandingkannya. Pembandingan itu menurut saya jadi penting. Jadi lagu Ojo dibanding-bandingke berlaku untuk ini. Harus dibanding-bandingke. Karena
Iya dong, karena ini bagaimana diciptakan, lalu bagaimana Sujoyono menciptakan. Seperti itu Mbak Prita. Oke, baik. Nah, ini kita akan kasih kesempatan buat teman-teman. Ada yang mungkin ditanyakan atau mungkin ada saran-saran tertentu buat museum dan juga seni ini supaya kedepannya bisa lebih berkolaborasi dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa gitu. Baik, selamat sore Bapak. Mungkin saya akan menanggapi ya. Kemarin saya juga sempat pergi ke Museum Sono Budoyo yang dimana di sana memaparkan beberapa mungkin bisa dikatakan sebagai artefak juga ataupun sebagai peninggalan-peninggalan dari sejarah. Nah, kemarin saya juga melihatkan ada juga yang menggunakan proyektor sebagai media yang digunakan untuk sebagai medianya gitu. Nah, apakah itu sebenarnya bisa atau tidak digunakan di dalam museum itu gimana Pak? Mungkin itu saja dari saya. Oke, Mas Warno. Oke. Jangan lupa loh nanti nilainya Ya. ditambahin loh. Ya, pertanyaan menarik. Tadi Pak Margono di depan udah menjelaskan tuh perkembangan museum hari ini memungkinkan melakukan terobosan-terobosan media. Anda, teman-teman bahkan bisa berkunjung ke arsip Jogja, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Ada di lantai 2, ada koleksi arsip, diorama arsip dengan presentasi audio visual, gambar, karya 3 dimensional, 2 dimensional yang ditata begitu istimewa, satu-satunya di Indonesia dengan presentasi sangat bagus. Kalau Anda butuh waktu kira-kira 1,5 jam sampai 2 jam ada di ruangan itu karena ada 18 ruang gitu. Nah, itu satu contoh. Kalau Anda bertanya, apakah boleh? Sangat boleh. Harus malah museum melakukan terobosan-terobosan presentasi. Misalnya Galeri Nasional tahun 2021 kemarin memamerkan Avandi, karya-karya Avandi dengan menghadirkan teknologi imersif. Jadi karya diolah, saya tidak bisa menjelaskan. Saya gaptek teknologi yang canggih aku nggak bisa jelasin. Tapi kemudian pameran itu dihadirkan dengan dukungan teknologi yang sangat rumit. Saya hanya bisa bilang rumit. Ada sekian kamera, ada sekian instalasi yang membuat lukisan bisa bergerak, bisa hidup, bisa ombaknya Kelihatan real gitu ya. Gitu. Jadi kita bisa tenggelam dalam lautan visual. Saya bilang museum harus melakukan terobosan itu. Mahal Pak, mahal. Harus mahal, murah nggak bisa. Masa museum murah? Enggak dong. Museum harus mahal. Investasinya harus mahal. Nggak ada uang, nggak usah bikin. Tanggung-tanggung percuma. Bikin kamera murahan jangan. Medium jangan. Karena memang harus begitu. Generasi Anda kan pasti lebih bersemangat dengan cara-cara seperti itu. Karena begini kan, problem museum kita hari ini menurut saya, meskipun perkembangan bagus, terus membaik, sebetulnya gini, tantangannya adalah bagaimana menghidupkan dalam tanda petik koleksi museum. Kan koleksi museum itu kan barang beku nih, artefak, beku gitu. Displaynya buruk kita udah males. Displaynya bagus tapi statis kita males. Begitu dia dihadirkan dengan teknologi tertentu, sampai retak-retaknya kita tahu, sampai bekas sidik jarinya kita bisa ngelihat misalnya. Nah itu baru kita bersemangat, oh ternyata benda yang secuil itu begitu dihadirkan dengan pendekatan tertentu dia menjadi istimewa. Itu tugas pertama-tama museum hari ini dan ke depan menurut saya. Kalau museum hanya dengan berpikir pola pokoknya pasang karya di etalase, lampunya secukupnya, mati ya kalau inget ganti, kalau enggak diganti, berdebu sudahlah itu
Enggak lah. Gitu. Museum hari ini wangi. Yang nonton karena wangi. Anda kan wangi semua nih. Kalau museumnya nggak wangi, males kita masuk museum. Gitu Mbak Iya. Rita. Oke. Jawab pertanyaan nggak dia? Jawab ya. Jadi masih relevan itu disebut seni gitu ya? Oh Oke. iya. Seni hari ini bahkan batas-batas itu di konvensi itu sengaja ditumbangkan dan dibangun kembali, ditumbangkan, dibangun kembali sampai kita mengidentifikasinya kesulitan. Ini seni apa ya namanya gitu. Tapi ya itulah realitas kita hari ini. Seni hari ini ya begitu. Kita tidak lagi berpikir tentang lukisan, patung, grafis, tarian, kerawitan, semuanya bersinergi, bekerja sama menjadi satu presentasi. Nonton pameran lukisan, ada filmnya, ada geraknya, ada aromanya, ada cahayanya. Wih, paket lengkap pokoknya. Harus paket lengkap, harus canggih. Iya dong. Hari Oke, gini, siap. Hari gini nggak canggih, enggak lah, enggak Iya, hari ini iya. namanya. Kemarin Berarti tuh namanya. harus merespon dengan apa yang terjadi di sekitarnya biar dia masih tetap bisa diterima. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyain, lumayan lu guna nambah nilai lu. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi nih. Ini juga yang sedang dipamerkan ya di sini. Kalau tadi ada karya dari Wardoyo, kalau yang ini adalah monggo. Jangan lupa senjatanya loh Mas Maike. Wah, ditinggal. Iya, saya sendiri sebenarnya belum cukup familiar dengan Frans Harsono ini. Saya bahkan bertanya-tanya, bukan bertanya. Tadi saya banyak bertanya dengan Mas Gun, dengan Ibu Muri dan sebagainya. Siapa dia? Ternyata dia seorang veteran yang melukis peristiwa. Peristiwanya apa? Untuk karya satu ini ya pertempuran peleton Aliadi dalam penghadangan patroli di Kayunan yang dapat menewaskan 4 orang anggota patroli Belanda pada minggu ketiga bulan Mei 49. Rinci banget datanya, menarik sekali. Nah, ya karya itu ini nih mudah-mudahan dari depan kelihatan. Ini pasukan peleton Aliadi di sini, di sana Belanda. Nah, adegan yang potret gitu, memotret peristiwa gitu, sepotong peristiwa yang sudah dikatakan di sana. Andai saja ini pengalaman pribadi, tentu menarik. Saya dengar dari Benteng Vredenburg itu peristiwa yang dialami oleh Pak Frans. Gitu. Nah, menurut saya museum Benteng ini bahkan bisa menghadirkan karya-karya dari pengalaman langsung para pelukisnya, tidak peduli dia seniman terkenal atau tidak. Tapi begitu karya itu menghadirkan pengalaman yang dialami dengan cara visual begini kan menarik. Karena ini bagian dari artefak sejarah. Jadi kalau riset peristiwa pertempuran Aliadi ini salah satu yang harus dianalisis tentu ini kan Mas Margono. Kalau Anda nyusun tesis, disertasi, skripsi pembimbingnya Mas Margono pasti akan kamu mesti lihat lukisan ini untuk konfirmasi, untuk menganalisis seperti apa Kayunan itu, peleton Aliadi itu berapa orang, peleton itu berapa orang Mas? Oke. 100 sampai 180. 180. Nah, jadi dia hanya mampu menggambarkan sekian kepala tentara peleton itu, misalnya gitu. Nah, itu bagian-bagian yang menjadi menarik untuk dianalisis menurut saya gitu. Lalu Aliadi, Kayunan itu sebuah daerah seperti apa misalnya gitu. Kan menjadi semuanya menjadi dokumen, menjadi arsip yang perlu dikonfirmasi oleh pelaku, pada saksi, pada data-data sejarah yang lain. Melihat karya seperti ini dalam pandangan saya sih tidak terkait dengan karya ini bagus atau tidak bagus. Tapi ini penting gitu.
sebagai kesaksian sejarah oleh pelaku gitu. Yang secara yang dalam kasus ini ya karya ini bisa dilihat dengan baik, estetik atau kalau minjam Mas Margono tadi ditonton enak lah kira-kira gitu kan. Gitu. Tapi kalau Anda melihat karya-karya Muhammad Toha, Muhammad Afandi pada waktu tahun atau Sri Hadi Sudarsono ketika berumur belasan tahun merekam merekam kelas kedua tahun 49 di Jogja, karya itu belum tentu kita langsung bisa menerimanya dengan senang atau apa bagus, tapi karya itu super penting dialami oleh anak-anak usia belasan yang merekam langsung sebuah pertempuran, penembakan pesawat Dakota yang mengangkut obat-obatan di Maguwo dan Adi Sucipto meninggal di situ, direkam oleh anak-anak umur belasan tahun secara langsung. Super penting karya itu. Sebagian ada di Leiden Mas ya. Sebagian karya itu ada di Leiden, sebagian ada di koleksi seseorang di Indonesia. Nah, betul. Ngomong karya itu lalu ngomong pelukis Dolah. Seniman senior yang pernah menjadi kurator istana. Pelukis salah seorang pelukis kesayangan Bung Karno yang banyak melukis rekonstruksi sejarah tentang adegan persiapan gerilya, persiapan perang dan seterusnya. Nah, jadi itulah pintu masuk. Saya selalu mengatakan karya yang ada di museum selalu pintu masuk, dapat digunakan sebagai pintu masuk untuk menguak peristiwa yang macam-macam itu. Jadi baik atau buruk itu menjadi nomor 2, tapi pentingnya itu yang urutan pertama. Gitu Mbak Prita. Oke, baik. Setelah kita ngomong cukup banyak ya. Ini kalau diterusin bisa besok lusa kita baru pulang, Mas. Karena misalnya kalau kita ngomongin soal museum, sejarah dan juga seni, di mana 3 aspek ini berjalan beriringan kayak gitu. Ini akan sangat panjang sekali memang, dan penasarannya itu pasti banyak. Teman-teman tuh juga saya yakin penasarannya banyak, cuman isin. Oke. Nah selanjutnya untuk koleksi-koleksi seni yang ada di museum. Nah ini dari Mas Margono, terus juga Mas Warno. Ini untuk konservasinya itu seperti apa? Biar ini karya-karya ini juga tetap terjaga dan masih bisa dinikmati beberapa generasi ke depan gitu. Ya, memang ada di beberapa museum ada lukisan yang memang dipesan ya. Dipesan oleh si museum untuk menggambarkan sebuah kronologi peristiwa. Jadi kayak Museum Benteng Bredebeke kan mencoba mengeksebisikan peristiwa sejarah dari masa dulu sampai sekarang, dari akar perjuangan rakyat dari masa Sultan Agung sampai sekarang. Tapi seringkali apa artefak yang akan ditampilkan untuk Sultan Agung kan tidak ada. Misalnya nggak ada artefak yang sehingga memesan pelukis untuk menggambarkan adegan itu sehingga dia melengkapi kronologi peristiwa itu. Seperti yang di Batavia juga begitu kan. Di Museum Batavia itu Sujoyono dipeseni sama gubernur untuk melengkapi kronologi peristiwa yang itu. Ini tadi juga Pak Wardoyo juga diminta Museum Benteng Bredebeke untuk melengkapi narasi tentang sejarah itu. Kemudian juga ini tadi Pak Frans juga menampilkan lukisan yang kebetulan juga penting bagi sejarah Yogyakarta sebagai kota perjuangan gitu ya. Kebetulan ini tadi saya kira menurut saya bagus karena seorang veteran perang tapi bisa melukis yang begitu bagus, api ya, tampak realistik ya dari sisi persawahannya, lokasinya, dan mungkin karena dia menyaksikan sendiri, mengalami sendiri, sehingga dia bisa menggambarkan dengan lebih akurat mengenai kejadian itu dari satu angle tertentu, perspektif tertentu gitu. Nah itu artinya apa? Artinya akhirnya nanti walaupun ini permintaan ya, bukan sesuatu, misalnya bedanya gini, misalnya Museum Afandi itu mengoleksi lukisan-lukisan Afandi yang memang tokoh pelukis besar Indonesia, sengaja dipakai untuk mempreserve karya-karyanya. Kemudian Museum Tino Sidin juga begitu, misalnya untuk OHD itu juga mengumpulkan banyak sekali pelukis-pelukis hebat di sana, tampung di sana.
Nah kalau di sini kan agak berbeda kepentingannya. Di sini lukisan ini disimpan di sini bukan sebetulnya karena reputasi pelukisnya kan, bukan. Tapi lebih karena kepentingan melengkapi apa narasi tadi itu. Nah itu bedanya. Nah otomatis mungkin akan sangat berbeda ketika kita melihat lukisan ini di sini dan lukisan ini di misalnya lukisan lain di Museum Avandi dan misalnya Dino Sidin seperti itu. Itu kedua lukisan itu memiliki fungsi yang berbeda. Kalau yang di Avandi dia tidak terikat oleh narasi tertentu untuk menggambarkan sejarah. Kalau di sini dia terikat oleh narasi tertentu untuk melengkapi narasi sejarah yang hilang itu. Kalau konservasi saya kira semuanya sama, tergantung sangat jenisnya ya. Kalau umumnya lukisan itu ya dengan kanvas, cat minyak atau cat air atau ya sudah umum, banyak kita kenal bahan utama dari lukisan itu. Dan itu konservasinya jelas itu rutin ya. Setiap museum punya measure sendiri, ukuran sendiri di dalam merawat ininya, termasuk pengaturan suhu, kemudian agar dinding bagaimana kelembapan dinding supaya tidak merusak ini, kemudian diberi lapisan-lapisan minyak tertentu, pelindung tertentu dan sebagainya. Kalau untuk lukisan-lukisan kuno seperti misalnya lukisannya Raden Saleh yang ada di keraton itu sampai mengundang penyelamat atau konservator dari Italia. Kemarin belum lama ini lukisan Raden Saleh yang ada di keraton, nah itu dikonservasi oleh konservator dari Italia yang memang biasa mengkonservasi lukisan-lukisan klasik ya, yang sangat tua-tua seperti Raden Saleh kan abad 19 ya, paruh kedua abad 19 itu berarti lukisan yang sangat, berarti sekarang sudah 2 abad ya. Tentu itu memerlukan jenis konservasi yang sangat berbeda untuk atau juga konservasi itu kan ada 2. Pertama untuk merestorasi kalau ada yang rusak. Yang ketiga adalah melindungi agar tidak terjadi kerusakan yang terjadi. Yang tentu saja akan 2 hal yang berbeda. Merekonstruksi yang rusak yang sudah retak-retak itu bisa menjadi bagus lagi sama, atau warna-warna yang sudah haus itu bisa dikembalikan ke sana. Tapi kalau untuk melindungi bisa aja dengan memberikan zat-zat kimia tertentu agar dia bisa Tapi tentu saja kita akan tahu betapa mahalnya mengundang konservator dari luar negeri dengan keahliannya. Mungkin yang mahal bukan bahan yang dipakai untuk konservasi, tapi keahlian sendiri. Keahliannya itu yang mahal karena mungkin 1001 mungkin tidak ada ya Pak Warno, orang-orang yang bisa memiliki kemampuan konservasi yang seperti. Tapi saya kira kalau yang di sini Benteng Berdebek, saya lihat koleksi-koleksi lukisannya itu paling tua tadi Pak Harsono itu 83, ini 93. Jadi karena kalau dari kondisi fisik saya kira masih cukup baik ya, tidak dibandingkan 2 abad yang lukisannya Raden Saleh yang mungkin sudah retak-retak gitu. Nah ini saya kira dan sekarang kecenderungan dengan teknologi yang sudah sangat modern, alat-alat bahan kimia yang sudah lengkap, itu perlindungan seperti itu bisa lebih antisipatif, bisa lebih mudah untuk dilakukan. Oke, baik. Mas Margono, Mas Warno, terakhir banget nih ya, untuk menjawab tantangan zaman dari museum dan juga mungkin kesenian ini kira-kira apa nih yang udah ada di benak Mas Margono dan juga Mas Warno untuk bisa menjawab itu semua? Karena kan itu nanti seiring berjalannya waktu, tantangan-tantangan itu mungkin akan semakin berat dan akan semakin banyak yang harus disesuaikan gitu kan. Monggo. Ya, aku dulu ya. Okay. Ini kebetulan saya itu kan anggota tim repatriasi benda-benda sejarah yang ada di Belanda untuk dipulangkan ke Indonesia. Jadi dari kunjungan saya ke Belanda dengan bertemu dengan Menteri Pendidikan Belanda itu ada 50.000 item benda budaya Indonesia yang ada di Belanda di berbagai museum. Nah itu Belanda sudah memberi lampu hijau untuk dikembalikan ke Indonesia, terutama benda-benda yang dibawa ke sana karena dengan kekerasan. Misalnya dengan
peperangan, menjarah, merampok, mencuri dan sebagainya, itu boleh dipulangkan. Nah, bayangkan kalau ada ribuan item itu nanti dikembalikan, museum-museum Indonesia akan menjadi konservatornya atau yang akan mengoleksi objek-objek itu. Persoalannya adalah kita bisa membuat perbandingan museum di sana dan di sini, bagaimana mereka memperlakukan objek dan bagaimana di sini memperlakukan objek. Saya tahu persis di sana itu untuk perlindungan itu gedung dibuat sedemikian rupa, suhu dibuat atur suhu. Biayanya sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada mungkin membayar karyawannya itu sendiri. Itu sangat tinggi sekali. Nah, nanti kalau di sini kita tidak memiliki kesiapan yang sama, ya nanti di sini dongkrok dan jamur juga. Hanya menjadi seperti yang sekarang di Museum Nasional itu. Tadi Pak Warno cerita, saya juga baru saja ke sana. Prasasti-prasasti zaman Hindu-Buddha itu cuma ditaruh di tritisan-tritisan itu sehingga membuat aus. Itu sangat kontras dengan misalnya arca Singosari yang disimpan di Leiden, itu ditempatkan di ruang yang dengan sangat bagus sekali dan terlindung sekali, aman sekali di sana. Nah seperti itu. Artinya apa? Tantangan museum ke depan tidak hanya soal bagaimana kita bisa menampilkan objek yang bagus, tapi juga pertama sumber daya, kemampuan tenaga-tenaga museum yang mumpuni untuk mengkonservasi, mengoleksi, merawat dan bisa menyajikan museum itu. Yang kedua tantangan mengenai teknologi. Dan juga mengenai ruang, bagaimana mengatur ruang agar bisa memenuhi keselamatan, security dari objek-objek yang kita punya. Karena itu kalau hilang, sudah secara hilang, ya kan begitu. Jadi tantangannya banyak sekali museum yang harus dipersiapkan ke depan dengan semakin banyaknya objek benda sejarah yang ditemukan. Di Indonesia itu hampir setiap minggu, sebulan ada berita penemuan arca di sini, penemuan ini. Itu nanti semua akan membutuhkan ruang atau space yang makin luas untuk museum-museum kita, membutuhkan sumber daya yang lebih banyak dan juga ahli untuk bisa mengkonservasi atau merawatnya atau menyajikannya kepada audiens. Oke, baik. Ada yang mau ditambahkan Mas Warno? Iya, saya kira dari Mas Margono sudah lengkap, tapi ada dua hal juga saya. Pertama tentang tantangan kita, pertama soal museum, kedua soal seni. Soal museum ya saya sangat sepakat dengan Mas Margono bahwa yang tadi saya sebut di depan sebagai kultur museum itu menjadi PR berat kita bersama, bagaimana kita hidup bisa beriringan bersama dan menempatkan museum sebagai prioritas, sebagai bagian dari edukasi dasar. Jadi orang ke museum itu wajib menurut saya untuk bisa semuanya dapat kepekaan sejarah, kepekaan terhadap benda-benda, penghormatan, sikap respect terhadap sejarah itu penting. Nah tapi kita tahu kita masih jauh sebetulnya. Kita berjalan ke arah yang semakin baik, tapi juga masih jauh. Kalau kita pergi ke tetangga-tetangga saja, ke bagaimana Cina gitu misalnya, atau tetanggalah Singapura bagaimana menghadirkan museum itu enggak tanggung-tanggung itu. Artinya apa? Peran negara. Bagaimanapun peran negara itu penting. Negara sudah berbuat banyak tentu. Kita juga tahu mengapa itu belum menjadi prioritas utama, ya kita tahu persis mengapa kan. Masih ya belum menjadi prioritas. Kita masih sibuk dengan minyak goreng, masih sibuk dengan panen swasembada dan seterusnya. Tapi menurut saya tetap harus diwacanakan, harus speak out tuh. Harus dikatakan terus bahwa museum itu penting. Fasilitas standar itu penting. Konservator itu penting. Cara mendisplay itu penting. Manajemen itu penting. Pengamanan itu penting. Saya masih sakit hati kalau mendengar koleksi museum hilang itu. Itu masih sakit. Saya masih punya t-shirtnya yang saya pakai sering. Masih dicari gitu gambar yang koleksi yang hilang. Karena saya sakit hati saya dengan peristiwa kayak itu. Iya dong, masa koleksi museum hilang? Enggak dong, enggak boleh terjadi itu. Gitu. Nah itu yang soal museum. Yang kedua soal seni. Seni sesungguhnya tidak pernah berjalan mundur seperti teknologi. Seni terus maju ke depan dengan caranya, dengan kreativitasnya, dengan
Tapi tidak saja maju ke depan, seni ulang alik itu maju mundur. Yang lampau diurusi, yang ke depan diurusi, yang belum tampak bahkan diciptakan. Nah, watak seni selalu begitu. Nah, tantangannya adalah apa? Tantangannya adalah memediasikan ide-ide itu, mengamplifikasi pengetahuannya ke publik. Lalu seni lalu masyarakat publik juga terbiasa dengan seni, mengkonsumsi seni dalam pengertian nonton seni itu wajib, seperti hanya ke museum itu wajib. Mengapa? Ya karena seni, saya meyakini seni itu satu bentuk yang mampu menciptakan saling pengertian dengan efektif. Oke. Saya bisa berbeda pendapat dengan Mbak Prita, tapi kalau ngomongin bunga ini pasti gampang sepakat. Ngomongin rajutan bunga ini mesti mudah sepakat. Meskipun selera makannya beda, apalagi selera politiknya. Kita kan sering mudah sekali pecah gara-gara berbeda pilihan politik. Iya. Itu menurut saya menunjukkan bahwa kita belum terlalu civilized untuk urusan-urusan begitu. Kita masih baperan gitu soal politik. Seni merekatkannya. Nah, betapa pentingnya seni. Jadi begitu kita baperan, yuk nonton seni, yuk nonton konser, yuk nonton pameran, yuk nonton pertunjukan. Cair itu semua. Cair. Betapa seni sesungguhnya penting. Lagi-lagi kita butuh peran negara. Saya tidak ingin mengatakan semuanya serba negara, tidak. Tapi negara memang punya kewajiban. Kita semua, swasta, akademisi, mahasiswa, semuanya punya peran. Apalagi media sangat punya peran karena harus mengamplifikasi pemahaman-pemahaman itu. Saya kira itu tantangannya tidak sederhana, semakin kompleks, teknologi mutlak, pendidikan nomor satu, keliru memberi dasar pendidikan sejak awal, kelirulah ketika dia juga membesar. Membesar badannya maupun besar usianya. Waduh, saya itu yang besar badannya. Ya, saya kan ngomongnya enggak sambil melirik ke kiri. Tapi itu maksud saya. Jadi mari kita memulai dengan pemahaman terhadap sejarah, terhadap seni, terhadap institusi, terhadap fasilitas. Lalu kita bangun bersama-sama dengan cara kita masing-masing untuk memuliakan seni dan membangun pengertian melalui seni. Oke, baik, matur nuwun. Terima kasih Mas Margono, Mas Warno, dan juga teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini ya. Kita ketemu lagi kapan secepatnya. Semoga segera ada acara lagi dan kita bisa sharing ngobrol-ngobrol lagi seperti ini ya. Ini sangat menyenangkan sekali. Anyway, terima kasih juga Kanca Muda yang dengerin di rumah, di jalan, yang di jalan hati-hati ya. Prita pamit, love Jogja and you. Bye-bye. Salam sahabat museum. Museum di hatiku.